maafkan, akan tenang hidup kita. Jangan ada satu orang pun di dunia yang kita benci di dalam hati, agar dunia ini terasa luas, terasa tenang, terasa membahagiakan, karena tidak ada orang yang kita simpan keburukan di dalam hati ini. Tapi kalau ada orang yang kita benci, ada orang yang kita iri, ada orang yang kita hasad, ada orang yang kita tidak senang, maka dunia yang luas akan jadi sempit, bukan karena tempatnya, tapi karena kotor hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita kumpul, Bapak Ibu ini muliakan Allah, di masjid yang megah, yang luar biasa luas ini. Kalau ada satu orang yang kita benci, pasti akan terasa sempit. Betul? Sempit. Masya Allah. Masuk masjid, ketemu dia. Ketemu pula mamang itu. Pening malah aku nyengok dia tu. Masya Allah. Ibu-ibu masuk, Masya Allah, ketemu pula dengan tetangga sebelah itu. Padahal aku ni Ustaz, mahabbe nak masuk surga kalau ada bibi itu. Na'udzubillah min. Tak boleh. Syarat masuk surga harus bersih hatinya. Jangan ada kebencian, jangan ada iri, jangan ada hasad, jangan ada sum'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dihina, walaupun direndahkan, walaupun dicaci maki, tapi tidak ada dendam di hati Nabi besar Muhammad. Tetap Nabi doakan, ya Rabb, masya ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas. Anta Rabbul Mustad'afin, ya Arhamar Rahimin, ila baidin tazahamuni. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tidak punya daya dan upaya. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mau Kau arahkan aku kemana terserah, ya Allah. Tempat jauh orang akan memusuhiku, atau tempat dekat orang akan menguasaiku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Asal Kau tidak marah kepadaku, asal Kau tidak murka kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli. Nabi mendoakan, asallahu ayyukhrijallahu min aslabihim wa ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Aku tetap berharap mudah-mudahan mereka akan lahir anak keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu doa Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang menyaci Nabi, orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang merendahkan Nabi di kota Taif, Nabi doakan yang baik-baik. Masya Allah, ini pelajaran berharga. Jadi dari pelajaran Isra Mi'raj kita belajar, kalau pengen masuk surga harus bersih hatinya. Malam ini mari sama-sama kita berusaha bersihkan hati, siap memaafkan siapapun yang pernah salah dalam hidup kita. Aku galak Ustaz maafkan bapak itu, tapi dia harus bayar utang dulu. Masya Allah, kalau utang 2.000 aku maafkan, ini 200 juta utang ini. Tekor aku kalau aku maafkan ini. Masya Allah, hasil urusan utang itu urusan antara kita dengan manusia, tapi hati kita jangan sampai ada kebencian. Tak masalah. Walhasil cukup tagih, menagih utang itu wajib. Naam, melunaskan hutang itu sunnah, tapi ibadah sunnah ini lebih hebat daripada ibadah wajib. Masya Allah. Salah satu ibadah sunnah yang pahalanya lebih dari ibadah wajib, ini salah satunya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab salam hukumnya wajib. Tapi orang yang mengucapkan salam terdahulu, yang memulai, itu orang yang besar pahalanya. Jadi jangan sungkan kita, jangan besar ego. Nah, kalau ketemu orang, kita dulu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jangan sampai kita saling tunggu ke. Kalau dia mengucapkan salam, baru nak aku jawab. Ngapa dak galak ya? Aku ni lebih tua dari dia tu. 5 hari sebelum dia lahir, aku dulu yang lahir. 5 hari sebelum. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau bisa kita dulu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Maksud salam itu apa? Bukan hanya di lisan, tapi menjamin orang lain selamat atas keburukan kita.
Selamat kalian dari keburukanku. Selamat kalian dari hinaanku. Selamat kalian dari caci makiku. Selamat kalian dari kezalimanku. Selamat saat mengucapkan salam. Tidak ada orang tersakiti karena keburukan kita. Alhamdulillah. Itu mengucap salam yang benar. Bukan hanya salam di depan, tapi di belakang ngatoi. Ada, Assalamualaikum Lur, apa kabar? Pakai aguk bibi ini. Di depan baik, tersenyum, tapi di belakang menghina, sumpah serapah. Itu bukan salam yang benar. Salam itu dari hati. Masya Allah, benar-benar menjamin keselamatan. Setelah salaman, maka kita pun berjabat tangan. Jabat tangan, malakiyal muslimani, wa yatasaffahani, gufirallahumma qabla etafaraka. Dua orang bersalaman akan digugurkan kedua dosanya sebelum mereka berpisah. Alhamdulillah. Salaman, Masya Allah, dengan orang lain, pegang tangannya. Jangan sampai kadang kita salaman minta maaf, belum tangan sampai sudah ditarik duluan. Belum tuh, Masya Allah, salaman lah. Masya Allah, pegang. Kalau lebih tua kita cium. Masya Allah, anak muda salaman. Begitulah kita menghormati. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami umat Nabi Muhammad yang tidak hormat dengan yang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Kita yang muda hormati yang tua, cium tangannya, muliakan mereka, dan kita yang lebih tua sayangi anak-anak kita. Maksud anak-anak kita ini penerus kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi imam khotib, imam besar nantinya di masjid kita tercinta. Amin ya rabbal. Penerus kita. Jangan sampai kita mudah marah dengan anak-anak. Biasa anak-anak main di masjid itu biasa. Namanya juga anak-anak. Kalau anak-anak ribut biasa. Yang penting emak-emaknya diam. Yang masalah itu anak-anak diam, emak-emaknya ngeribut. Ini masalah ini. Kalau anak-anak ribut, memang anak-anak tegur dengan cara baik. Jangan sampai usir mereka dari masjid. Sayangi mereka. Maka inilah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita salaman, hati saling memaafkan. Ketemu orang maafkan aja. Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang bersih. Semua kita punya salah, semua kita punya keburukan, semua kita punya maksiat, semua kita punya aib. Namun orang terbaik adalah yang berusaha untuk selalu sadar atas kesalahannya dan minta maaf terhadap kesalahan tersebut. Inilah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat, mengakui kesalahan, dan dia yang selalu mensucikan dirinya, berusaha watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, mengikuti setiap keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan hapuskan semua maksiat dan dosa kita. Amin ya rabbal. Jadi cara kita untuk taubat adalah memperbanyak taat. Banyak-banyak taat. Kita khusus yang muda, masuk yang masih labil, kita kadang di hadapan orang baik, Masya Allah pakai baju putih, kopiah putih, tapi kalau sendirian tidak ada takut kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, melihat yang haram, memandang yang haram, melakukan yang haram saat tidak ada orang. Semua kita punya aib, semua kita punya keburukan. Namun orang terbaik adalah yang selalu sadar dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu. Innil astaghfirullah wa atubu ilaih, kata Nabi. Aku selalu istighfar, minta ampun kepada Allah sehari 100 kali. Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad istighfar 100 kali setiap hari. Padahal Nabi tidak punya dosa, Nabi tidak punya salah, Nabi tidak punya keburukan, Nabi tidak ada sedikit pun maksiat. Tapi Nabi istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar bukan hanya untuk menghapuskan dosa, tapi ternyata untuk menjadi solusi semua masalah bersumber dari istighfar. Ada datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, ya, hidup pun susah, banyak masalah, utang tak kunjung lunas, wahai Imam.
kasih aku amalan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak istighfar. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Datang lagi orang berikutnya. Wahai imam, kampungku kering kerontang, lama tak turun hujan, kasih kami amalan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Datang orang ketika, wahai imam, sudah lama aku tak punya keturunan, tak punya anak. Apa solusinya wahai imam? Banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus ternyata sumber kenapa akhirnya muridnya ngomong, wahai imam, ada orang susah, banyak masalah, banyak utang, kau kasih istighfar. Ada orang kering kerontang, tak turun hujan, kau suruh istighfar. Ada orang tak punya anak, kau suruh istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Itulah solusi semua masalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Perbanyak istighfar, Allah akan luaskan rezeki kita. Perbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan rahmat untuk kita. Perbanyak istighfar, Allah akan anugerahkan anak keturunan soleh dan soleha untuk kita semua. Amin ya rabbal. Istighfar terkhusus di bulan Rajab, syahrul istighfar kata para ulama. Banyak istighfar. Masuk pegang tasbih. Katanya tak boleh Ustaz pakai tasbih. Kalau tak mau pakai tasbih, pakai kantor yang bencet-bencet itu. Masya Allah. Tak mau pakai kantor. Katanya tak boleh Ustaz. Ya sudah, pakai batu kerikil. Ambil kerikil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Katanya tak boleh pakai alat-alat itu Ustaz. Kalau tak mau, ya sudah, pakai batu bata. Ambil batu bata. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 100 hari insya Allah sebulan terbangun rumah mamang ini. Wah, ini hanya alat, tak usah ribut. Masya Allah, kita pakai tasbih, pakai kantor, pakai bebijian, sudah pernah dilakukan oleh istri baginda Nabi besar Muhammad. Istri Nabi saat istighfar pakai biji-bijian. Sayyidina Abu Hurairah itu pakai tali yang disimpul, dibuat ikatan 200 tali. Masya Allah, simpulnya 200, sudah ada dari zaman dulu. Ini pakai aja tasbih, tapi jangan hanya untuk sombong, jangan hanya untuk jong plembang ngamboi. Ada orang pakai bencet-bencet itu cuma untuk ngamboi kawan. Bencet-bencet. Alah kecepatan mah. Yuk kakek dulu. Mantap-mantap lah juga. Setelah selesai, dia ambil handphone, dia foto. Cekrek. Alhamdulillah istighfar 2000 kali hari ini. Itu dia rupanya Imam sebelah. Bukan hanya untuk orang lain, cukup kita yang tahu dengan Allah, pakailah untuk istighfar setiap hari kita, karena sumber kebaikan, sumber kelapangan, sumber keberkahan diawali dari minta ampun kepada Allah. Karena semua masalah dalam hidup kita bersumber dari dosa-dosa kita. Makin sedikit dosa, makin kecil maksiat, maka akan semakin tenang dan bahagia hidup kita. Amin ya rabbal. Tapi jangan pernah kita merasa aku maksiat, aku dosa, aku berbuat jahat, tapi Allah lapangkan hidupku, Allah buat aku senang, Allah buat aku bahagia, anak-anakku sehat, pekerjaanku naik, hasilku berlimpah ruah. Mana katanya kalau orang maksiat itu banyak dosa, saat dia bermaksiat kepada Allah hidupnya susah? Hati-hati, ini nama istidrat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang saat maksiat dia tetap tenang, saat berbuat dosa dia tetap nyaman. Terus dengan maksiatnya sehingga dia tidak menyesal, tidak mampu istighfar, tidak merasa berdosa. Saat itulah azab terbesar sedang Allah hantarkan dalam hidupnya. Na'udzubillah min. Yang hidupnya nyaman, yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah, yang jabatan tinggi, tapi tidak sholat, sedang terazab, sedang tersiksa, dan dia tidak sadar. Itu adalah azab terbesar di dunia. Na'udzubillah min. Kenapa Ustaz? Karena dunia ini Allah tidak pernah pandang, Allah tidak pernah lihat, Allah kasih aja. Siapa mau dunia, ambil aja, ambillah.
tapi Allah berikan iman. Walakin yu'til iman. Allah berikan amal soleh, Allah berikan kekuatan ibadah hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mampu malam ini datang ke masjid, duduk, Masya Allah, hadir, dengar salawat, baca Quran, dengar tausiah. Ini mudah-mudahan menjadi tanda kita semua dicintai Allah. Amin ya Rabbal. Tak menjamin orang rumah dekat dengan masjid akan sering datang ke masjid. Belum tentu. Betul? Banyak orang rumah dekat dengan masjid tapi tidak mampu datang ke masjid. Tak menjamin dia sehat, gagah, muda, sering datang ke rumah Allah. Belum tentu. Kadang yang sholat subuh tu banyak orang tua atau banyak orang muda. Itulah pokoknya. Masya Allah. Yang muda, yang sehat, yang gagah, mana anak muda ini? Masya Allah. Justru yang azan kadang yang tua, yang alif dengan ainnya sudah tidak jelas lagi. Masya Allah, bingung sampai ini hayya ala sholat, hayya fa'alah ini. Bingung sampai ternyata dia yang istiqamah, yang muda, yang gagah, mana anak muda ini? Padahal kalau ada anak muda yang taat ibadah, yang rajin ke masjid, lebih dicintai Allah dari orang tua yang taat ibadah. Kalau ada anak muda yang banyak melakukan kebaikan, itu lebih dicintai Allah daripada orang yang sudah berumur, yang dia sering datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah marah kepada mereka yang sudah berumur tapi tidak tergerak hatinya untuk taat ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Pejuang Palembang tua-tua keladi. Makin tua makin nganar. Hidup ni Masya Allah, muda hanya sekali. Jadikan masa muda paling berarti. Jangan habiskan kaget bela Ustaz, solat ke masjid nunggu tua. Hati-hati, lah tua dak kewawa. Datanglah tua, ya Allah cobalah dulu waktu muda Masa inilah kesemutan lah, asam urat, macam-macam sudah. Walhasil, maka kalau ada orang tua yang semangat datang ke masjid, itu pilihan dari Allah. Laula syukhun ruka. Kalau bukan karena orang tua yang rajin sujud, rajin ruku, rajin ibadah, maka celaka kampung kita ini. Berkah, mudah-mudahan orang tua kita semua dipanjangkan umur, sehat, afiah, berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ini anugerah dari Allah. Maka Allah hantarkan kita, Allah takdirkan kita, dan Allah pilih kita bisa duduk bersama. Jangan pandang pertemuan dalam kebaikan ini sia-sia, karena setiap pertemuan akan membuat kita bertemu di surga. Amin ya Rabbal al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua ikatan, semua hubungan, semua pertemanan akan jadi musuh di hari kiamat illal muttaqin, kecuali mereka yang membangun hubungan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu. Kumpul di masjid nikmat, majlis salim indah, dengar Quran luar biasa. Allah kumpulkan kita, Allah buat kita nyaman dalam kebaikan. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Ketika Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka Allah akan pergunakan hamba tersebut. Mampu taat, mampu ibadah, mampu beramal soleh, ini hamba yang baik. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, dia orang berada, tapi tidak dimampukan Allah. Na'udzubillah, bukan dia tidak mampu datang ke masjid, tapi yang lebih mengerikan lagi, Allah tidak menginginkan dia supaya datang ke masjid. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita selalu berharap, ya Allah, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah, Kau yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di atas agamamu agar kami istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Ini hikmah pertama. Jadi jangan pernah bergantung dengan manusia. Allah mendidik Nabi Muhammad supaya tidak bergantung dengan siapapun. Maniktamada ala malikal. Siapa yang bergantung dengan harta habis, kurang. Wa maniktamada ala akli ikhtal. Siapa yang bergantung dengan akal, aku pintar, aku cerdas, IQ tinggi, dia akan labil. Wa man i'tamada ala sultani khzal. Siapa bergantung dengan atasan, bergantung dengan bos, dia akan hina.
wa man i'tamada 'ala Allah fala qalla wala malla wala dhalla wala khal. Siapa yang bergantung kepada Allah pasti cukup hidupnya, pasti berkah hidupnya, pasti mulia hidupnya. Allah akan berikan kemuliaan dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Maka ini penting. Ayo kita sama-sama jangan pernah khawatir dengan dunia. Karena saat orang meninggal akan datang setan membisikkan kita. Takut dan sedih dibisikkan. Takut gimana nanti kau masuk kubur. Takut gimana nanti di padang mahsyar, takut gimana nanti di sirat. Sedih, Masya Allah. Anak-anak kau tinggalkan, istri kau tinggalkan, harta kau tinggalkan, mobil cicilan belum lunas kau tinggalkan. Sedih dia, Masya Allah. Jadi kadang Allah berikan masalah itu untuk membuat kita tidak betah hidup di dunia. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, contoh aja, dia punya istri cerewet, umpamanya. Tiap hari dia, Masya Allah, direpeti oleh bininya. Lah bapak inilah tua sakit-sakitan pula. Kira-kira apalah permintaan terakhir dia? Ini bayangan aja. Ya Allah, lemaklah aku cepat laju ya Allah. Akulah sakit direpeti tiap hari ini. Tapi kalau dia punya istri cantik, yang solehah, yang nurut, Masya Allah, berat meninggalkan istriku. Ya Allah, biniku masih muda, kaki aku meninggal, lo kak kawin lagi deh. Khawatir kita. Kadang masalah hidup ini ada berkah di dalamnya. Ternyata ada hikmah yang luar biasa agar kita semua bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berendah, usah khawatir. Harta akan diurus Allah, anak akan diurus Allah, keluarga akan diurus Allah saat kita meyakinkan diri kita dan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, hikmah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad setelah diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dipilih jadi imam. Dipilih jadi imam. Jadi semua Nabi dan Rasul itu di belakang Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Maka kita harus benar-benar yakin. Jangan mencari keridhaan siapapun. Jangan mencari pertolongan siapapun. Kita menjadi umat terbaik karena kita menjadi umat Nabi besar Muhammad. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan Allah dari sekian umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri umat terbaik itu tiga. Satu, selalu ngajak orang baik. Ini ciri umat Nabi Muhammad. Selalu ngajak baik. Ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo baca Quran, ngajak orang baik. Walaupun kita bukan orang baik. Jangan nunggu soleh untuk ngajak orang berbuat kebaikan. Jangan nunggu baik untuk ngajak orang untuk mendapatkan pahala. Karena kalau kita nunggu soleh dulu, tidak ada orang yang berdakwah, tidak ada orang yang ngajak kebaikan. Karena kita ngajak orang baik agar kita dididik Allah menjadi orang soleh. Amin ya rabbal. Ada soleh, ada muslih. Soleh itu baik untuk diri sendiri. Tapi muslih baik untuk orang lain juga. Mampu ngajak orang. Ada Pak Muslih sini? Mana Pak Muslih? Alhamdulillah. Muslih itu selalu ngajak orang baik. Jadi kalau nama muslih tapi tidak galak ngajak iwang, ganti aja. Belajulah, nak ke masjid lajulah. Aku kok enak azan dewean bela. Jangan ajak orang baik. Muslih itu orang ngajak baik. Kita pengen bukan hanya kita yang masuk surga, tapi semua keluarga, orang-orang terdekat kita, bahkan semua umat Nabi Muhammad akan digiring masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini anugerah. Jadi Nabi Muhammad dipilih jadi imam. Masya Allah. Jadi kalau kita mau pilih imam, satu, yang paling mantap ilmu fiqihnya. Dua, yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya. Tiga, orang yang paling wara', orang yang paling menjaga dari maksiat dan dosa. Empat, orang yang paling banyak ibadahnya, lebih dulu hijrahnya. Maksudnya lebih dulu tobatnya. Empat,
orang yang lebih tua umurnya. Masuk. Jadi tua itu termasuk, tapi nomor 4. Minta maaf, kadang nih urusan ribut, aku paling tua di kampung ini. Nah, ngapa kamu? Aku lah 98 ini. Masya Allah. Padahal yai tadi minta maaf, ngomong lagi tidak jelas. Jangan dipilih jadi imam. Dan kita harus sadar, aku lah tidak jelas saya ngomong. Masya Allah, maka aku mundur aja. Kalau saya pribadi sebenarnya, enaklah jadi makmum aja. Ju'ilal imam liu'tama bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau kita sudah bermakmum kepada orang, ikuti. Tak boleh kita menyelisihi dia. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Tak boleh. Aku tak demam dengan imam ini. Aku tak suka dengan imam gitu ini. Najulah, dia nak ruku lah. Aku nak i'tidal bela. Tak galak nurut dia. Imam sujud, dia nak tegak itulah. Biarlah, tunggu kelas sampai selesai. Na'udzubillah, tak boleh. Jadi kita harus ikut 2 rukun tertinggal. Rukun yang panjang, maka bisa batal solatnya. Dan jangan sampai kita mendahului imam. Ada orang, imam belum rukuk, dia rukuk duluan. Lama ya ini rukuk ini. Lemak duluan bela. Allahu Akbar. Duluan. Walhasil. Tak boleh. Begitulah kita. Dipilih jadi imam untuk diikuti. Yang paling bagus. Kenapa? Karena imam yang pertama dilihat oleh malaikat. Kalau imamnya baik, kalau imamnya mantap, imamnya khusyuk, imamnya sempurna, maka salat semua jamaah diterima Allah. Alhamdulillah. Tapi ketika dilihat malaikat, agak igik juga imam ini. Masya Allah, pikiran melayang-layang, mikirkan utang, mikirkan kreditan. Masya Allah, mikirkan di manalah nunduk ke kunci motor tadi. Masih berpikir ya. Masya Allah, khusyuk imam ini. Yang dilihat kedua barisan di belakang imam. Masya Allah, maka yang di belakang imam ini harus siap menggantikan imam di depan. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Masya Allah, imam lama sujud, dah tahu. Kelamuan, ternyata ketiduran, bisa jadi. Atau meninggal, tidak ada yang tahu. Maka siap-siap yang di belakang menggantikan imam. Di belakang, Masya Allah. Maka begitulah. Saat di belakang ternyata ada khusyuk juga Ustaz, baris kedua. Tak ada kedua, ketiga. Tak ada ketiga, keempat. Ternyata ada di ujung sana orang yang solatnya mantap, solatnya khusyuk. Berkat dialah semua solat kita diterima Allah. Alhamdulillah. Maka jangan hobi solat sendirian. Jangan hobi, kalau bisa cari orang. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Sampai mereka menyewa orang untuk bisa bersama sholat dengan dia. Tertinggal sholat, dia bayar. 100 juta, dia wangi aku sholat. Kalau ada orang itu, nunggu depan masjid gitu. Lajulah kamu sholat, aku nak nyari nunggu orang bela. Masalah sholat, dapat duit belum? Walhas, begitulah kita. Jadi pilih Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Maksud manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka jangan pernah kita merasa silau, merasa minder dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Karena semuanya sudah disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad. Cukup Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Pernah Sayyidina Umar lewat di depan Nabi membawa secari kertas. Tulisan Taurat. Masa kemudian dipanggil Nabi, Ta'al, sini wahai Umar. Apa yang kau baca? Ini Taurat ya Rasulullah. Diambil oleh Nabi, lalu dirobekkan kertas itu. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Lau kana musahayan ma wasi'ahu illa ayattabi'uni. Kalau seandainya Nabi Musa itu hidup, maka dia akan ikut ajaranku, ajaran Nabi besar Muhammad. Maka ibadah terbaik umat Nabi Muhammad baca Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Baca Quran, dengarkan Quran. Ini ajaran Nabi Muhammad, sunnah Nabi besar Muhammad. Dengar Quran. Kenapa Ustaz setiap acara-acara itu ada dilantunkan Quran? Karena ini sunnah Nabi. Nabi Muhammad itu pernah panggil sahabatnya, namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wahai sahabatku Ta'al, sini. Tolong bacakan untukku Quran. Iqra'u alayyal Quran. Bacakan untukku Quran. Maka sahabat tadi segan. Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku baca untukmu ya Rasulullah, sedangkan Quran turun kepadamu. Kau yang paling indah, kau yang paling bagus,
orang yang paling paham tentang Quran. Masa aku baca di hadapanmu ya Rasulullah? Bacakan untukku, kata Nabi. Akhirnya beliau pun membaca Quran dari awal surat An-Nisa sampai sekitar 40 ayat. Kemudian Nabi katakan hasbuk, 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 cukup, kata Nabi. Menetes air mata Nabi Muhammad, menangis saat mendengarkan Quran. Jadi pelajaran, saat ada Quran dibaca dimanapun, di acara apapun, jangan sampai kita sibuk sendirian. Jangan sampai kita ada pekerjaan selain mendengarkan Quran. Ketika Quran dibaca, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan Quran, jangan ribut, jangan ngobrol, jangan cerita. Kadang minta maaf, yang di depan baca Quran, yang di belakang cerita cicilan. Ada. Jadi kemarin kredit panci baru. Oh, yang di depan lagi baca Quran ini. Masya Allah, mana saya ceramah ada ustaz. Masya Allah, lagi orang baca Quran, tiba-tiba ada anak muda datang mau bagikan kue, mau naruh buah, marah ustaz tadi. Taruh, tak usah bagikan. Ini adab sebenarnya. Bagus ustaz itu. Kenapa? Adab kita, kalau ada orang baca Quran jangan ribut. Kaget lu, kalau nak ngeluarkan makanan nanti dulu. Ini luar biasa tadi. Sebelum jamaah datang makanan sudah keluar. Maka jamaah datang makanan habis. Mantap ini, masya berkah. Jadi jangan sampai lagi baca Quran kita sibuk keluarkan makanan, keluar ke piring, ada yang ngentang-ngenting mula. Masya Allah, orang lapar nambah lapar pula dengerin. Walhasil nanti aja selesaikan dulu. Dua, saat ada orang ceramah, dengarkan dulu, selesai ceramah baru keluarkan makanan, baru keluarkan minuman. Yang ketiga, saat orang doa, jangan sibuk sendirian. Doa, aminkan doa orang, maka Allah akan ijabah doa kita. Amin ya Rabbal Alam. Maka ini adab yang luar biasa. Quran kita baca, maka Allah mengajarkan kita melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan Quran. Maka kalau ada acara apapun jangan sampai tidak ada Quran. Ada Quran dibacakan, masya Allah. Acara tasmiyah, nyukur anak, baca Quran. Khitan, baca Quran. Nikah, baca Quran. Meninggal, baca Quran. Sampai meninggal kita baca Quran. Walhasil dibacakan oleh orang. Begitu indahnya. Maka inilah syariat Nabi besar Muhammad. Dengan Quran kita akan jadi mulia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Satu, mendengar. Dua, membaca dengan baik dan benar. Belajar ilmu tajwid. Yang ketiga, afala yatadabbarunal Quran. Dalami Al-Quran, pahami isinya. Yang keempat, amalkan Al-Quran sebisa mungkin. Yang kelima, ajarkan kepada orang lain. Inilah tingkatan kita dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Nabi Muhammad pimpin imam di depan. Masuk barulah Nabi Muhammad naik. Perjalanan panjang. Masuk banyak yang Nabi singgahi sebelum sampai di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi singgah di Madinah. Saat itu masih rindang keburkuma. Nabi sholat 2 rakaat. Apa kata malaikat Jibril? Nanti tempat ini kau akan hijrah wahai Nabi Muhammad. Datang, mampir lagi tempat lahir Nabi Isa, mampir lagi tempat Nabi Musa dan seterusnya. Nabi Muhammad mengambil sejarah, mengambil pelajaran dari tempat-tempat yang istimewa yang dipakai ibadah oleh para nabi terdahulu. Kenapa? Karena setiap tempat yang dipakai ibadah di situ akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Semua tempat kita, karpet, sampai dinding, lantai, tiang akan jadi saksi di hadapan Allah. Maka kita dianjurkan kalau sholat sunnah itu agak bergeser. Mau 2 rakaat di sini, 2 rakaat ini agak bergeser dikit. Kalau punya kawan yang ngerti, kita cuil kawan, Dur, tukeran. Nah, itu kalau ngerti dia. Kita tempat dia, dia tempat kita. Kalau ngerti, kalau tidak ngerti ngajak bebala ini. Apa nyuil-nyuil pula? Sholat lah, ini palak begitu situ. Masa bebala. Padahal kita kalau bisa agak bergeser. Walhasil kenapa? Agar banyak tempat yang kita pakai ibadah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
Kami, kata Allah, yang menghidupkan orang sudah meninggal dunia, yang mencatat semua kebaikan, tidak ada yang luput dari catatan, dan kami juga yang mengekalkan azar bekas-bekas ibadah. Jadi setiap bekas ibadah kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Debu yang menempel, sendal yang kita pakai, masya Allah, hujan yang mungkin menetes di badan kita, itu jadi saksi di hadapan Allah. Nikmat, nanti mereka bersaksi semuanya. Apalagi yang tukang adzan, muadzin luar biasa. Setiap bebatuan, tumbuhan yang mendengar suara azan akan jadi saksi di hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkah. Jadi semua ibadah kita ini akan jadi saksi nanti tempat-tempat ini. Maka tempat ini akan menangis saat ada orang soleh meninggal. Tidak, ketika meninggal orang soleh, bakatis sama, langit menangis. Kenapa? Ditinggal orang soleh. La ilaha illallah, bapak itu meninggal, menangis, tempat menangis, kawan-kawan menangis. Kalau ada orang kaya yang dermawan meninggal, maka orang banyak menangis. Tapi kalau ada orang kaya, pelit nak matilah, getah basah, masya Allah, meninggal, tak kata orang galak nangis. Ditanya, ngapa kamu tak nangis? Bapak itu yang paling kaya di kampung, lantaklah situ. Ada dia tak kata dia sama we dunia ini. Masya Allah. Tapi kalau ada orang kaya yang baik, rajin meri, rajin neraktir orang, oh dia meninggal nangis. Oh. Masya Allah, ya Allah, kata lagi yang neraktir pagi ini. Masya Allah. Walhasil, begitulah kita akan dikenang orang. Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Kita semua akan meninggalkan cerita. Silahkan tinggalkan cerita-cerita yang indah agar dikenang orang-orang setelah kita. Alhamdulillah, kita semua akan dikenang orang. Yang hadir buat acara nih, panitia, dikenang orang. Dulu saya pernah hadir acara, masya Allah, panitia luar biasa di Masjid Al-Ikhlas, semuanya akan dikenang kebaikan orang. Kenapa Ustaz? Kita kok harus banyak orang yang menyaksikan kebaikan? Antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Makin banyak saksi, maka akan banyak pula kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah Nabi Muhammad mengimami salat, barulah Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, bertemu di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai malaikat Jibril berbicara kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku tidak sanggup lagi naik, sampai sinilah batasku. Kalau aku naik, maka aku akan terbakar. Tidak ada yang bisa melalui tempat itu kecuali Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi Muhammad diangkat setinggi-tingginya, padahal di dunia direndahkan luar biasa. Beginilah kita. Saat kita dihinakan manusia, tidak akan kita jadi hina. Saat kita dimuliakan manusia, tidak akan jadi orang mulia. Kalau Allah hinakan kita, kalau Allah rendahkan kita, maka kita jadi orang terhina. Tapi kalau Allah angkat kita, maka kita akan jadi mulia dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Naik Nabi Muhammad. Untuk apa? Menerima perintah salat. Masya Allah. Nabi perjalanan panjang. Sengaja saya cerita ini hanya potong-potongan aja. Seperti puzzle-puzzle yang nanti bisa dikumpulkan dalam setiap peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Dari mulai tanggal berapa acara kemarin? Dari mulai tanggal 2, Masya Allah, 2 Januari sudah peringatan Isra Mi'raj. Kemarin ke Jambi, Sarolangun keliling, alhamdulillah semalam baru pulang dari Bayung Lencir, alhamdulillah. Cerita ya tentang Isra Mi'raj, dah habis-habis pelajarannya. Dari perjalanan kemarin cerita dari kota Mekah ke kota Taif, dari kota Taif pulang ke kota Mekah, dari kota Mekah baru hijrah, baru nanti akan dibawa oleh Allah. Sebelum itu dibersihkan Nabi Muhammad. Terus panjang ceritanya. Walhasil Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat untuk keliling melihat semua keindahan dunia, masuk surga, melihat neraka. Nabi Muhammad dimuliakan luar biasa. Sampai Nabi masuk surga, mendengar ada suara sandal. Sandal itu Nabi kenal. Sandal punya Bilal bin Rabah. Suaranya Nabi tahu. Inilah hebatnya Nabi besar Muhammad. Masuk surga tahu. Ini suara sandal Bilal ini.
Masya Allah, tahu hentakan sandal sahabat tuh Nabi tahu, saking perhatian dengan sahabat. Kalau saya tanya ibu-ibu, ada yang tahu suara sandal laki, Bu? Mana tahu, ukuran sandal laki aja tidak tahu kadang. Tanya, berapa suara sandal? Wallahu alam, pasang-pasang aja. Masya, ini suara sandal Nabi tahu, ini punya Bilal bin Rabah nih suaranya. Oh, saking perhatiannya. Setelah mendengar, Nabi Muhammad tanya pada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu? Kok aku dengar sami'tu dafana alaika fil jannah? Ada trompa sandalmu di surga, suara yang ada di sana. Apa amalannya? Tidak ada ya Rasulullah. Aku cuma sholat 2 rakaat setelah wudhu. Wah, ini boleh kita amalkan sama-sama. Setelah wudhu, jangan lupa sholat sunnah 2 rakaat aja. Bangun malam, setelah baca doa, usap muka, kemudian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu, silakan sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, digabung jadi satu boleh. Maksud boleh, ada 15 sholat yang boleh digabung. Ini salah satunya. Bapak Ibu kalau mau sholat malam, boleh tahajud sendiri, boleh. Sholat hajat sendiri, boleh. Sholat taubat sendiri, boleh. Sholat istikharah sendiri, boleh. Pahalanya satu-satu. Tapi kalau Bapak Ibu mau gabung, boleh juga. Aku niat sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Sekali sholat 2 rakaat dapat pahala 3 sholat. Alhamdulillah. Ada sholat-sholat yang boleh digabung. Ini hanya untuk sholat sunnah yang tidak ada waktu dan sebab nantinya. Masya Allah. Tapi bukan untuk sholat wajib. Oh, nanti ada orang balik ceramah kata Ustaz, sholat boleh digabung. Aku besok subuh nak gabung, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Nah boleh. Hanya untuk sholat tertentu boleh. Istikharah, hajat, taubat, digabung jadi satu, boleh. Masya Allah. Untuk satu sholat dapat 3 pahala. Alhamdulillah. Setelah itu tutup dengan sholat witir 2 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat. Boleh juga 3 rakaat langsung boleh. Tidak usah ribut. Nanti kadang ini mulai masuk Ramadan banyak orang ribut ini. Ada sholat witir 3 rakaat. Ini tidak benar ini 3 rakaat ini. Yang mana 21. Yang 1. Ini tidak pakam ini. Yang pakam tu yang 3 ini nah. Ribut berdua memang itu. Hari pertama ribut, hari kedua ngilang galau. Ditanya mana memang ribut tadi. Dah kata galau Ustaz. Untuk apa ribut? Kalau mau sholat 21 silahkan. Ini yang paling bagus. Kalau mau 3 langsung boleh juga. Walhasil. Lakukan sholat witir. Lakukan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. 1 rakaat boleh? Boleh. 1 rakaat. Tapi kalau setiap hari 1 rakaat makruh hukumnya. Dari tahun 80 Ustaz, alhamdulillah aku istiqomah. Sholat apa Pak? Sholat witir 1 rakaat. Ini makruh ini. Tidak bagus, tambahlah masa 2, tambah 3, tambah 4 dan seterusnya. Nah, jadi 1 tambah 2, 3, 2 tambah 4, 5, tambah. Begitulah kita. Jadi saat malam bangun untuk sholat sunnah wudhu. Nabi dengar itu, maka Nabi sampaikan. Ternyata itulah sebab suara sandalmu ada di surga, maka ini luar biasa. Maka kata guru kita, ini tanda kabar gembira untuk siapapun yang pernah hilang sandal di masjid. Oh, ini kabar gembira, tidak usah khawatir. Sandal Bapak Ibu hilang di masjid, mungkin sudah masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Tapi jangan ngambil sandal wong balik ini. Tanya, ngapa ngambil sandal wong? Aku nak bawa sandal Bapak ini ke surga. Oh benar, sandal masuk surga, tapi kau neraka ini. La ilaha illallah. Walhasil, jadi tenang aja. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Setiap barang kita yang hilang untuk ibadah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin ya Rabbal alam. Asal kita pakai untuk taat ibadah. Ini berkah. Nabi keliling melihat segalanya. Terakhir Nabi menerima perintah sholat. Ini hadiah terindah untuk umat Nabi besar Muhammad. Hadiah terindah. Nabi pulang dari menghadap Allah
tidak bawa oleh-oleh buah surga, tidak bawa oleh-oleh makanan surga, tidak bawa oleh-oleh pakaian dari surga, tapi yang dibawa Nabi adalah satu ibadah yang luar biasa, menjadi penentu kebahagiaan hidup kita. Inilah ibadah sholat. Kalau kita bingung, Bapak Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat, kita bingung mau mulai dari mana hidup ini supaya jadi lebih baik, supaya lebih bermakna, supaya lebih berkah. Kalau kita bingung, idza aradta an tughayyira hayatak fala ta'lam min ayyi tabda, ibda bis shalah. Kalau kita bingung mau mulai dari mana hidup ini, mau memperbaiki yang mana dalam hidup ini, maka mulailah dari salat, perbaikilah salat, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Amin ya rabbal. Mulai dari salat, karena salat ini penentu kita. Mari saat kita masih hidup, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, jaga ibadah salat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Saya selalu tanya, kemanapun saya ceramah, saya tanya kepada jamaah, siap ramaikan masjid musola dengan salat jamaah? Ya, yang kanan agak meragukan. Yang kanan agak meragukan. Sekali lagi saya tanya, siap ramaikan masjid musola dengan salat berjamaah? Mantap, agak gugup malaikat ini. Masya Allah, semangat bapak itu malam ini. Tapi besok pagi, mana lama mamangnya semalam tu. Teriak kuat, tapi saya tidak datang dia. Tak masalah, yang penting ada niat dulu. Orang kalau ada niat untuk bangun subuh, untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan 70 pintu kemudahan untuk melakukannya. Amin ya rabbal. Walaupun tidur 3:30, kalau ada niat bangun subuh 4:30 dibangunkan Allah. Betul. Tapi ada orang tidur dari jam 3:30 sore, bangun 8:30 pagi. Tidur buntang juga mulai bangun. Masya Allah, tidak bangun subuh juga. Kenapa? Memang dipilih oleh Allah. Kalau ada niat, Allah akan mudahkan. Ini berkah luar biasa. Ibu-ibu, ini jilbabnya berwarna-warni ini. Tuan rumah hitam kayaknya. Betul. Mantap. Ini yang kuning dari mana nih? Coklat ini. Coksu. Masuk di belakang ada juga campur aduk, ada juga. Masya berkah ini. Masya kalau bapak-bapak dah saya tanya, dah kata yang seragam pokoknya. Tadi beri ke seragam lagi tidak pernah pakai. Masya Allah, kalau ibu-ibu yang semangat, jangan heran. Satu pengajian 5 seragam. Tinggal bapak yang pening mikir. Oh Ustaz, tolong Ustaz, kasih tahu bini kami itu Ustaz. Iyo, cicilan seragam yang pertama belum lunas, ambil yang kedua. Allahu Akbar. Tak masalah, beruntung. Yang penting dipakai ngaji. Bersyukur kita, inilah harta yang berkah. Silakan, mau baju baru, baju yang indah, baju yang mewah, asal dipakai ibadah, insya Allah akan jadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Inilah 3 hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 9.50 jam saya. Saya ceramah tadi jam 8.52. Kurang lebih 58 menit saya ceramah ini. Sejam berarti ini. Terasa tak sejam ini? Tidak terasa memang yang duduk tu. Kuatnya tidak katanya. Yang tegak ini menyut kaki ini. Alhamdulillah, yang penting berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat dari Allah. Masya Allah, keberkahan untuk kita semua. Kalau jamaah ini semangat pokoknya. Maka alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaknya kalian selalu jamaah, ada berkah. Kulu bil jamaah, makanlah berjamaah. Maka diajar kita oleh panitia malam ini, jangan boleh pulang sebelum makan. Mudah-mudahan yang sedekah, makanan, minuman, buah-buahan semuanya Allah balas dengan pahala terindah, rizki barakah sampai surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallam ya
Nabi salam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anta nurun, anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa juma'na ya Rabbi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma fil lana dhunubana. Allah ampunkan dosa kami semua ya Allah. Yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah. Yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami ya Allah. Wali ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Wali man ahsana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Wali man awsana berdoa dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hadha jaman marhuma. Berkahi perkumpulan kami malam hari ini ya Allah. Tafurqana min ba'di tafurqan ma'suma. Wala taj'alna wa ma'ana syakiyan matrudan wa mahruma. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami semua ya Allah. Sahih sadana, sehatkan badan kami ya Allah. Nawir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Tsabbit imanana, mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Wa ila khairi karibna, segala kebaikan dekatkan kepada kami ya Allah. Wa syarri abdina, segala keburukan jahat dan balak musibah jauhkan dari kami semua ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Syfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.